ada gangguan tersendiri, kayak contohnya aku nggak bisa tidur kalau tiap malam. Halo Selebtubers, balik lagi di Selebtub TV. Apa kabar guys? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke deh, kali ini gue mau mengupdate berita terkini dari paranormal yang dicap sebagai indigo, Roy Kiyoshi. Tak lupa juga gue selalu ingetin ke kalian untuk subscribe agar Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload. Aneh namun terjadi. Ya, inilah yang tengah dirasakan Roy Kiyoshi saat mendapatkan pengalaman yang kurang menyenangkan. Pada umumnya, seseorang akan merasa senang saat menerima kiriman makanan ataupun barang yang disukai. Namun hal ini menjadi misteri tentang makanan yang ternyata berupa pecahan kaca. Roy sendiri pun mengaku was-was adanya teror yang akan membahayakan nyawanya. Lantas, apakah Roy Kiyoshi akan berhenti dari dunia entertain yang telah membesarkan namanya? Karena gini loh, kemarin itu kan di tahun lalu sempat ada kejadian aku dikirimin semur jengkol. Semur jengkol itu isinya beling gitu, jadi itu berbasis pada hal itu. Jadinya aku jadi agak was-was kalau nerima makanan dari orang yang belum kenal. Nah, jadi dari kala itu mulai vision nih, muncul vision. Jangan-jangan nanti aku bisa ada sesuatu yang buruk ditaruh di makanan. Jadilah ada berita itu kan. Tapi apapun yang terjadi lah, mau umur 40, mau umur 50, mau umur 60, itu aku serahin semua pada yang di atas. Yang penting selama aku hidup ini sekarang dan nanti, aku terus mau berbuat kebaikan aja. Mau berbuat baik, mau berbuat amal, yang penting apapun yang kejadian ntar kan bisa berubah. Itu mudah-mudahan dengan amal kebaikan aku, mudah-mudahan itu semua tidak terjadi. Itu aja sih yang punya urusan. Yang tahu mati hidup jodoh kan sebenarnya Tuhan juga, bukan kita. Jadi kita harus ngelakuin banyak kebaikan aja, pasrah aja. Ya kejadiannya itu, kejadian tahun lalu bahwa aku dikirim makanan tapi makanannya ada serpihan beling. Itu menjadi pacuan aku untuk berhati-hati, dan makanya terlontar dari ucapan aku takut banget kalau ada orang yang macam-macam sama aku. Jadi dari berita itu menjadi sebuah dari kejadian itu menjadi sebuah ketakutan, dan itu aku curhatin waktu di YouTube-nya Nikita Mirzani. Jadi nanti dari rasa takut itu ada rencana mau vakum atau gimana? Enggak sih, aku tetap ngelakuin apapun yang aku suka gitu. Aku tetap jadi konsultan peramal, tetap aku lakuin, tetap jadi aktor, tetap jadi public figure, tetap beramal kayak gitu. Gue gak pernah berhenti. Apapun orang yang akan jatuhin Roy ataupun Roy Kiyoshi harus tewas karirnya atau apa, gue tetap akan bangkit. Dan itu akan aku buktiin buat orang-orang yang mungkin gak senang atau apapun itu, aku tetap melakukan di jalur kebaikan aku, di jalur karir aku. Udah itu aja sih sebenarnya. Ada gangguan tersendiri, kayak contohnya aku gak bisa tidur kalau tiap malam. Kadang suka insomnia kambuh gitu kan. Ya udah gitu, aku tetap harus pola hidup sehat, baca buku, terus minum susu, makan buah, terus baru tidur gitu sih. Pasti ada gangguan setiap orang yang punya kelebihan, dan kalau di aku adalah insomnia. Di sisi lain, tak hanya Roy Kiyoshi yang mengalami teror lewat makanan yang diterimanya. Namun ada Sarwenda yang mengaku mendapatkan teror di dalam rumahnya. Istri dari presenter kondang Ruben Onsu itu mengaku selalu berpikir positif akan hal yang menimpa keluarga kecilnya. Pasalnya, rumah yang ia tempati terasa mengerikan karena adanya aura negatif yang menyelimuti. Lantas, apa kata Mbah Mijan selaku paranormal? Apakah ada seseorang yang iri dan dengki sehingga membuat rumah yang ditempati Ruben Onsu terlihat mengerikan? Banget sih sebetulnya di tahun-tahun yang sudah modern seperti ini itu kejadian-kejadian yang super power kalau di dunia santet itu, karena udah mulai, menurut saya itu udah mulai menurun tensinya sebetulnya. Tapi yang saya lihat memang
di rumahnya diselimuti aura yang kalau menurut saya aura negatif. Kalau misalnya emang rumahnya yang angker, itu udah dari pertama aku tinggalin, dia akan angker. Logikanya ya gitu. Tapi kalau akhir-akhir ini baru angker, itu kan berarti bukannya rumahnya, tapi mungkin ada sesuatu yang ya aku yakin kalau misalnya kita bisa sabar, tenang, positive thinking ya, semoga semuanya bisa kembali seperti semula, normal. Kata dia juga bilang si Wirang ini katanya rumah tangga itu bakal hancur. Iya. Nyarinya rumah tangga kalian. Ya nggak tahu sih, cuman kalau misalnya kalau kayak gitu kan kita percaya nggak percaya. Kalau kata orang kalau kita percaya ya kita bisa kejadian, kalau kita nggak percaya ya jauh gitu katanya. Ya aku sih selama ini bukan tipe yang oh ya percaya gini-gini, enggak sih. Cuman ya segala sesuatunya mungkin ada yang mitos, kata orang kan ada yang logika. Aku tuh lebih mikirnya dengan logika gitu. Jadi bukan yang kayak mungkin kalau hancur itu kan kayak berantem gitu. Kita tuh kayak hampir jarang berantem sih. Jadi kayak kalau misalnya ininya udah ini ya ini gitu lah. Jadi ya siapapun itu ya semoga nggak terjadi lah. Karena orang iri dengki itu bisa saja dimanapun berada, bisa di sekeliling kita, bisa di pesaing kita, atau mungkin orang yang merasa memang tidak menginginkan kita untuk sukses, itu selalu ada saja. Dan ada saja orang-orang yang memang dari iri dengkinya itu bisa berbuat macam-macam, bisa berbuat nekat, bisa berbuat yang ya seperti yang kita omongkan hari ini, bahwa bisa mengirim teluh, bisa ngirim santet gitu. Kenapa saya tidak terlalu berani untuk mengatakan ini santet atau teluh atau guna-guna? Saya sih lebih berpikir tidak ingin dengan adanya fenomena seperti ini justru opini publik itu mengarah kemana-mana, atau mungkin jadi fitnah baru, atau mungkin jadi opini yang baru, ini siapa ya kira-kira dan sebagainya. Kalau saya yang paling penting ketika menemukan hal seperti itu, bagaimana solusinya, itu yang paling penting sih. Makanya pas saya lihat, oh iya ya, kok rumahnya ada selimut goibnya gitu. Kalau biasanya selimut kan cuma selimut kain, ini kok selimut goib gitu kan. Tapi udah lama, artinya oh berarti bisa saja selimut goib ini karena dari rumah yang ditempati. Kita selalu berdoa ya guys, agar terhindar dari sifat iri dan dengki. Agar kita selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan jangan lupa untuk selalu hidupkan notifikasinya juga. Sampai jumpa.